Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kelimpahan rahmat juga hidayahnya, dan dengan rahmatnya lah, dengan hidayah dan taufiknya lah sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitu dalam mempelajari kitab Durusul Lughah li ghairi natiqina biha. Durusul Lughah li ghairi natiqina biha. Alhamdulillah, kita melanjutkan pelajaran halaman 10 ya. Halaman 10. Dan semoga salam serta salawat tetap tercurahkan atas baginda Nabi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ambil dulu sopnya, bangun mainannya dalam. Segala puji syukur kepada Allah, dan kemudian semoga salam serta salawat tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa barakatuh. Sekarang kita akan mempelajari kitab Durusul Lughah di halaman yang ke-10 ya. Kemarin kita di halaman ke-9, sekarang kita masuk ke halaman 10. Yakni kita masih berada di dalam pendalaman kata hadza, yaitu kata ini. Hadza yaitu ini. Bentar. Jadi saya tidak mempunyai tripod ya, jadi saya pakai pakai pegang ya, tidak pakai tripod. Jadi satunya untuk pegang, satunya untuk ini. Kata ya hadza, kata hadza ya. Kata hadza. Taib, kita lanjut. Bismillah. Berkata penulis hafizahullah, ma hadza, apa ini ya. Hadza masjidun, ini adalah masjid. Man hadza, ya, man hadza, siapakah ini? Hadza tajirun, ini adalah seorang pedagang ya, seorang pedagang ya. Jadi ma itu artinya apa, adapun man itu artinya siapa ya, pasti jawabannya adalah orang. Kalau ma pasti jawabannya adalah benda mati. Ma hadza, apa ini? Hadza masjidun, masjidun ini masjid adalah benda mati. Kalau man yaitu pasti jawabannya benda hidup atau manusia. Man hadza ya, apa ini ya, man hadza, perhatikan logatnya, gaya bicaranya ya, perhatikan. Hadza tajirun, ini adalah seorang tajir, yaitu pedagang. Hadza kalbun, ini adalah kalbun ya. Kata hadza itu kata penunjuk yang menunjukkan waktu tempat yang dekat ya. Jadi kalau untuk yang jauh bukan pakai hadza ya, bukan pakai hadza tapi tilka ya. Adapun ini kita pakai hadza. Bentar, agak blur ya. Blur lagi. Kemudian ahadza kalbun, apakah ini? Artinya apakah. Hadza artinya ini. Jadi kalau saya bilang apakah, jangan tulis ahadza ya, tapi tulis aja ya. Tulis aja Adapun hadza itu artinya ini ya. Kalbun artinya apa? Artinya anjing. Kemudian kita ketika ada model tanda tanya begini, maka kita bilang ahadza kalbun ya. Jadi kita memberikan perkataan seakan-akan kita itu bertanya. La, bukan. Hadza kittun, ini adalah kucing. Kittun ya, kittun adalah kucing. Hadza himarun, ini adalah keledai. Perhatikan, himarun. Masih juga diperhatikan ya anak-anak sekalian, yaitu kata himarun ya, ma-nya yang panjang ya, jangan dibuat pendek ya. Perhatikan panjang dan pendeknya, jangan panjang dipendekkan, jangan pendek malah dipanjangkan ya, salah, keliru yang kayak gitu ya. Hadza himarun, ini adalah himar. Hadza himarun, apakah ini himarun, keledai.
Perhatikan juga. A itu pendek, H-nya ini panjang karena ada alif kecil tuh, ada alif kecil di situ tuh. Nah, ada alif kecil, maka cara bicaranya itu modelnya tanda tanya. Ahada himarun, apakah ini keledai? Jawabannya la, bukan. Hada hisonun, ini adalah hisonun, ya, yaitu kuda. Ini gambarnya nih, kuda nih, masya Allah ya. La, bukan. Hada, ini hisonun, yaitu kuda. Perhatikan panjang pendeknya, diperhatikan panjang pendeknya. H di sini bacanya panjang, la, ha, ya. Hada, adanya juga panjang karena ada alif. Ha juga ada alif kecil di situ, maka panjang juga bacanya. La, hada hisonun. Shad panjang karena ada alif wasal setelahnya. Ya, pernah kita pelajari ya huruf-huruf illah, huruf-huruf mat, ya, yaitu apabila alif, tak jelaskan sedikit, mat, ya, yaitu kata panjang, yaitu ketika alif ternyata, ya, alif, ya, sebelumnya adalah fathah, alif wasal ini ya, alif wasal yang sukun. Kemudian waw yang sebelumnya dhammah, ya, maka dia bacanya panjang, ya, bacanya panjang, ya, bacanya panjang. Demikian juga ketika kasrah, ya, setelahnya ya disukun, maka bacanya 2 harokat, ya. Contoh ini ya, ma, ya, ma, maka bacanya ma, bukan ma, tapi ma, panjang dia. Kenapa? Ada alif wasal setelahnya dan sebelumnya ada fathah, ya. Contoh dhammah yang setelahnya itu harokat waw yang disukun. Nah, contohnya mu, ya, mu, maka bacanya mu, ya, bukan mu, ya, harus dipanjangkan 2 harokat. Ya, berapa kali saya sudah jelaskan ya di kelas, sudah berapa kali saya jelaskan. Mudah-mudahan saat ini paham, ya. Jangan lagi ada kekeliruan ketika membaca, ya. Ketika sesuatu yang panjang dipanjangkan, sesuatu pendek dipendekkan, jangan sebaliknya ya, jangan sebaliknya. Biasanya sebaliknya ya, yang panjang malah dipendekkan, yang pendek malah dipanjangkan, ya. Ini keliru ya. Yang benar yaitu ketika ada huruf illah seperti ini, yaitu alif, waw atau ya yang semua disukunkan. Alif sebelumnya ada fathah, waw sebelumnya ada waw sukun sebelumnya ada dhamma, ya sukun sebelumnya ada kasrah. Maka itu dipanjangkan 2 harokat. Yang pernah kita pelajari apa namanya, yaitu mat, ya, kata mat, ya. Ini 3 ini adalah mat, 1 2 3, ini semuanya mat, yaitu ini alif wasal sebelumnya adalah fathah, waw sukun sebelumnya ada dhammah, ya, dan ini mi, ya, mim kasrah setelahnya ada ya sukun, maka bacanya mi, panjang. Jadi ini semuanya panjangnya, diperhatikan ya, jangan saya ulang-ulang lagi. Ya, kasihan sayanya diulang-ulang terus tapi tidak paham-paham. Karena apa? Kurang memperhatikan pelajaran yang disampaikan oleh pengajarnya. Jadi harus diperhatikan ya. Seperti kata himarun di sini, ya. Seperti kata himarun. Nah, ini bentar, karena saya tidak pakai tripod, jadi agak ribet ya, tripodnya rusak. Ahada himarun, ya. Ini ada alif kecil di sampingnya ha, maka itu panjang. Ahada panjang karena ada alif wasal yang sebelumnya fathah, ini harusnya ada harokat fathah. Himarun, ma, panjang karena setelahnya ada alif, ya, maka bacanya himarun. Tetapi dia modelnya tanda tanya, maka kita mengucapkan seakan-akan kita itu bertanya, ahada himarun, ya, apakah ini himarun, apakah ini keledai? Maka apakah ini keledai? Ya, pastinya bukan. Keledai ini yang di atas nih, yang di bawah ini bukan keledai, ini kuda. Maka dijawab la, bukan. Hadza hisonun,
Ya, ini adalah kuda. Hisonun ini adalah kuda ya. Artinya kuda. Maka shad itu dibaca panjang hisonun. Jangan hi. Hi-nya ini tidak panjang karena tidak ada yang membuat dia panjang, maka bacanya hisonun ya. Demikian setelahnya wa ma hadza ya, perhatikan wa ma hadza dan apakah ini ya. Wa ma hadza ya, panjang, hanya panjang, zanya panjang ya, ma-nya juga panjang. Jangan malah dipendekkan ya, tapi yang benar yakni dipanjangkan. Wa ma hadza ya. Dan apa ini hilang kepalanya ya. Sebelahnya ini gambar unta ya, unta berpunuk satu. Maka kita jawab hadza jamalun. Jangan dipanjang-panjangkan, jangan jamalun atau jamalun, tapi jamalun ya, pendek. Hadza jamalun. Perhatikan, bacanya itu pendek, enggak panjang ya. Wa ma hadza dan apakah ini? Hadza jamalun. Ini adalah unta ya, ini adalah unta. Jangan sampai keliru lagi ya. Baca panjang dipanjangkan, pendek dipendekkan ya. Jangan malah kebalik, panjang dipendekkan, pendek malah dipanjangkan. Ini sesuatu keliruan yang terjadi beberapa anak atau peserta yang mengikuti pelajaran ini. Maka karena saya khawatir itu kurang, karena faktor kurang perhatian terhadap apa yang disampaikan ustadznya dan tidak dipahami. Mungkin dia perhatian tapi tidak memahaminya ya. Contoh terutama pelajaran mat ini sering saya jelaskan di kelas. Mungkin udah berapa kali saya jelaskan di pelajaran tajwid, baik di pelajaran bahasa Arab, itu saya jelaskan ya tentang mat ini ya. Panjang dipanjangkan, pendek dipendekkan, jangan malah sebaliknya, panjang dipendekkan, pendek malah dipanjangkan. Baik, kita lanjut setelahnya di halaman 11. Perhatikan ya, halaman 11. Ini ada gambar apa nih? Gambar ayam ya. Nah, kita simak apa penjelasannya. Kata ma ya, ma hadza, apakah ini? Ma hadza, apakah ini? Nah, ini pakai ma dia ya, pakai ma. Berarti yang pakai tanda tanya ma itu untuk benda mati dan hewan. Adapun manusia itu pakai man, dan juga untuk Allah pakai man. Ya, jadi oke, saya jelaskan sedikit lagi. Ya. Kata ma. Ma ini untuk benda mati dan hewan. Ma untuk benda mati dan hewan. Adapun man ini ini untuk manusia ya, malaikat, jin, apalagi dan untuk Allah ya. Jadi kalau kita mengatakan sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mulk, amintum man fis sama ya, apakah engkau merasa aman terhadap apa yang di atas? Allah mengucapkan man ya, maksudnya apakah engkau merasa aman terhadap Allah yang ada di atas ya, maka pakainya man, bukan ma ya, tapi man. Maka ma itu khusus untuk benda mati dan hewan. Adapun man itu khusus untuk manusia, malaikat, jin, Allah dan iblis ya, syaitan, itu man, pakainya man ya. Taib, kita lanjut. Maka di sini benar kata penulis, beliau mana ini yang ada tentunya tadi. Maka kata ma benar, ma hadza, apakah ini? Hadza dikun, ini adalah ayam. Jadi dikun ini artinya ayam. Musafif, ambilkan pulpen. Ada pulpen di situ kah? Pulpen.
Mahada, apakah ini? Mahada, perhatikan ya bacaannya ya, harus diperbaiki ya, jangan sampai salah panjang pendeknya itu ya, harus diperhatikan. Hada dikun, bacanya dikun, dinya panjang ya. Dikun ini artinya ayam jantan ya. Dikun artinya ayam jantan. Hada dikun ya, dipanjangnya panjang, dikun bacanya panjang. Hada dikun bacanya panjang, jangan pendek, dikun salah, tapi yang benar dikun bacanya panjang. Kemudian berikutnya ya, paham ya di sini ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian setelahnya man hada ya, man ya, pakai man di sini berarti menunjukkan manusia, malaikat ya, apalagi jin dan sebagainya. Man hada, siapakah ini? Maka kita lihat gambar. Oh, ternyata yang ditanya siapakah yang menulis di papan tulis ini, maka jawabnya hada mudarrisun. Ini adalah mudarrisun ya, jangan ini semua mudarrisun ini hurufnya pendek ya, nggak ada yang panjang. Hadanya panjang karena ha di sini ada apa namanya nih, ada alif kecil ya, ini nih saya jelaskan nih, ada alif kecil nih kan, maka bacanya panjang. Hadanya panjang juga karena ada alif wasal setelahnya. Hada mudarrisun, mudarrisun pendek ya bacanya, jangan panjang, mudarrisun ya. Nanti kalau ada yang masih keliru tentang itu, saya suruh ulang aja ya sampai benar-benar bagus cara bacaannya. Kemudian setelahnya ahada komisun. Nah, ini bertanya lagi. Ahada komisun, apakah ini kemeja? Komisun. Maka kita lihat ini gambar ini apakah ini dia komisun, apakah dia kemeja ini? Maka bukan ternyata, maka jawabnya adalah la, bukan. Hada mindilun ya, mindilun. Perhatikan panjang pendeknya, yang panjang cuma di, mindilun, mindilun, la bukan. Hada ini adalah mindilun. Mindilun artinya apa? Sapu tangan, sapu tangan atau tisu juga boleh, itu namanya mindilun ya. Perhatikan pesan saya, perhatikan panjang dan pendeknya, dibaca dengan benar, kemudian disetorkan. Mungkin hanya itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.